Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa sah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'akbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amihi an
anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal arda syaqqan fa'ambatna fiha habba wa ghirnaban wa qadban Meneh. Ayo, fa'ambatna. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا Mata'an lakum wa li'an'amikum فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Abasa. Abasa itu bermuka mesem mengkerut. Abasa mengkerut. Surat Abasa turun di Mekah, jumlahnya 42 ayat. Nah, ini sebelum turun itu ada satu kejadian di mana Rasulullah di saat itu menerima tamu di masjid. Nah, masjid dulu tidak seperti masjid sekarang. Masjid dulu itu tidak ada pintunya, terbuka. Masjid zaman dulu terbuka. Nah, di saat Rasulullah ketekan tamu, pimpinan seorang kafir Quraisy itu, yaitu ada yang menyatakan Al-Walid ibnu Mughirah, seorang yang kaya raya, anaknya banyak, sukses semua, jadi kabeh, sugih kabeh, dan orang itu, keluarganya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kehadirannya. Jadi dibutuhkan. Datang kepada Rasulullah di masjid itu, Rasulullah saat itu menerangkan tentang agama Islam. Dengan maksud Rasulullah itu agar supaya mereka ini percaya. Karena apa? Karena dipandang oleh Rasulullah mereka itu pandai. Orang yang pandai itu pikirannya cerdas. Dan Quran ini selaras dengan fitrah manusia. Mestine nerimo, mestine. Itu berita. Maka dijelaskan sedetail-detailnya. Di saat asik Rasulullah menerangkan tentang agama kepada Al-Walid ibnu Mughirah ini, ternyata si Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta ini masuk ke dalam itu dengan meminta itu, alimni bima allamakallah. Muhammad atau ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, agar aku mengetahui dan aku bisa memohon ampunan atas apa yang diajarkan Allah kepadamu. Itu maksudnya. Itu dikeraskan. Saat itulah Rasulullah itu bermasam, mengkerut terus noleh. Nah, itu. Turunlah inian. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah bermuka masam. Dia berartian ya, pesona ketiga ya. Apa namanya? Ya, dia. Le aku satu. Kalau kamu, dia ketiga. Nah itu. Mengapa kok tidak kamu Muhammad kok tidak begitu? Itu dia. Ya, ini yang berbicara kan Allah toh. Abasawat, dia, siapa dia?
Muhammad. Tapi kenapa kok Allah tidak mengatakan kamu Muhammad, kok tidak begitu? Berpaling dan bermacam. Karena itu Allah itu cintanya kepada dia. Oh dia. Jadi tidak semata tidak menyinggung begitu. Itulah ada dia dengan itu. Dia. Terus kedua itu karena segan. Karena apa ya? Karena saking cinta nih, saking segan gitu. Menghormatilah gitu. Abasa wa tawalla, dia Muhammad itu kok bermasam, bermuka masam, cemberut. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Ya toh? Nah, baru itu. Baru ini tegurannya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika, tahukah kamu la'allahu yazzakka? Barangkali ia, Abdullah bin Ubay ini, Abdullah ibnu Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, ia itu ingin membersihkan dirinya. Nah, di sini menggunakan wa ma yudrika. Kenapa? Wa ma adraka. Di sini. Jadi di sini wa ma yudrika. Nah, biasanya wa ma adraka. Karena begini, kamu itu tidak akan tahu Muhammad apa isi hati daripada orang yang kamu hadapi ini. Dalam perhitunganmu dia itu bisa masuk, dia mensucikan diri, tapi kamu tidak tahu dia dalam hatinya ini. Ya wa ma yudrika. Sampai kapanpun kamu tidak akan tahu. Beda dengan wa ma adraka. Wa ma adraka ma illiyin. Bagaimana neraka? Kamu nanti tahu, tapi setelah kamu datang di sana tahu, oh itu neraka. Tapi kalau ini sampai mati pun kamu tidak tahu isi daripada hatinya seseorang, maka digunakan wa ma yudrika. Jelas ya? Wa ma yudrika. Tahukah kamu, ya toh, seorang yang kamu hadapi ini itu belum tentu dia bisa menerima apa yang kamu sampaikan itu. Ya, la'allahu yatazakka, barangkali Ibnu Ummi Maktum ini yang datang dengan suara keras itu bisa menerima, bisa mensucikan dirinya dari dosa-dosa setelah mendengarkan ayat-ayat yang kamu sampaikan. Nah, ini masyaallah. Au yadzakkaru fatanfa'hu dzikra, atau dia Abdullah ini Ibnu Ummi Maktum ingin mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat itu. Fatanfa'hu dzikra, lalu pengajaran itu memberikan manfaat padanya. Dan sedangkan yang kamu hadapi, kamu hormati ini Al-Walid ibnu Mughirah itu amma manistahna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, wong sing sugih iku mang, ya toh? Ya, memiliki harta yang banyak, memiliki pengetahuan yang banyak, itu dia tidak butuh, ya toh? Fa antalahu tasodda, maka kamu layaninya mereka itu, ya toh? Ya. Kamu menerima dan kamu melayani yang hebat. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celahan atasmu kalau tidak membersihkan diri. Kalau dia tidak percaya, seandainya dia yang kamu layani tidak menerima, kamu tidak ada dosa. Itu, tidak ada dosa. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang-orang yang datang kepadamu, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, orang buta itu, dengan bersegera, ya toh, dengan bersegera, wa huwa yaksa, sedangkan ia itu takut, ya toh, kepada Allah. Fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Nah, di sini Pak. Ini Rasulullah ditegur apa enggak ini? Ditegur Rasulullah. Tapi ada ulama yang menjelaskan bahwa ini bukan ditegur Rasulullah. Kenapa? Ada ulama Syiah kalau tidak salah itu. Ulama Syiah itu menjelaskan tidak mungkin. Kenapa? Itu bukan teguran dari Allah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu dijelaskan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqil azim. Jadi sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Gak mungkin Rasulullah itu salah. Satu. Yang kedua,
Rasulullah tidak mungkin di dalam ayat itu, di dalam surat As-Syu'ara itu, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Gak mungkin itu. Ini tidak percaya. Jadi Rasulullah tidak salah, gitu loh. Nah, bagi siapa yang ditegur itu orang lain. Ya itu. Jadi penafsirannya orang-orang Syiah, orang-orang Syiah. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat. Apakah benar itu bukan teguran kepada Rasulullah? Kalau kita itu kebanyakan orang yang mengartikan itu adalah itu bukan teguran, tapi bimbingan Allah, mengingatkan Allah. Allah mendidik Rasul itu ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan Rasulullah sebenarnya itu tidak salah. Nah, sebab sekarang kita lihat. Seandainya di sini ini ada Bapak Jokowi, presiden kita, ceramah di dalam satu tempat. Ada orang yang masuk, ya toh, terus bengok-bengok, Pak Jokowi, bantulah aku, bantulah. Kira-kira diapakan? Dipegang, ya toh, dijelaskan, dipegang itu. Itu. Terus seandainya ada yang mengatakan begini, Pak, ini ada bapak kita lagi ceramah, Bapak jangan rame-rame. Itu baik tak? Baik. Itu baik. Gitu. Pak Jokowi ini sedang ceramah, sedang memberitahukan, menasihati menterinya, jangan rame-rame. Itu teguran yang baik. Lah Rasulullah ini di atas itu, hanya Rasulullah bermasam. Maka lebih baik. Hanya cuma bermasam. Dan lagi bermasam dan berpaling, mengkerut dan berpaling ini, orang yang bicara tidak tersinggung. Tersinggung enggak orang yang bicara? Abdullah ibn Atum itu tersinggung apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena buta. Jelas? Karena buta. Dia tidak tersinggung. Ini baik itu. Gitu. Karena itu baik itu. Tidak salah sebenarnya. Cuman Allah ingin membimbing Rasulullah ini yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena Rasul ini adalah manusia yang paling agung itu. Makanya dijelaskan di dalam hadis itu, hasanatul abror sayyi'atal muqarrabin. Apa yang dinilai kebajikannya oleh orang-orang yang amat berbakti masih dinilai buruk oleh orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Jadi contohnya begini. Kalau anak kecil lungguh di pangkuan jenengan terus pipis. Salah enggak? Tidak salah. Tapi kalau orang besar, rodok gede, pipis. Itu karena gede ya. Ini. Jadi orang-orang yang tinggi status sosialnya tinggi harus lebih tinggi daripada itu. Jadi bisa juga orang-orang itu seperti sekarang contohnya. Sekarang orang yang alim, orang yang taat kepada Allah, seorang guru ngaji lah umpamanya. Begitu masuk di dalam masjid langsung duduk. Tidak sholat sunnah. Buruk, Mbak? Buruk. Karena apa? Kedudukannya tinggi. Mengapa kok tidak sholat tahiyatul masjid? Kenapa kok tidak sholat rawatib? Kok langsung ujuk-ujuk begitu? Maka ini harus bisa menempatkan. Buruk enggak seorang takmir tidak mau ke masjid? Buruk apa enggak? Terbuka aja. Buruk. Iya, karena dia main kedudukan kok gak ngereken. Buruk enggak itu? Buruk ini. Hasanatul abror sayyi'atal muqarrabin. Itu hadis Rasulullah. Jadi buruk wong di pasrai masjid ini orang ngereken, orang tahu ditengok blas. Ya apa itu buruk, Pak? Begitu. Ya saya ibaratkan kalau anak kecil pipis, itu ya tidak apa-apa lah, tapi lagi gede diuncalno kan begitu toh. Nah sekarang kalau orang yang melakukan itu diuncalno. Terbuka aja lah, Quran ini tidak terbuka aja. Barangkali ada perubahan. Gitu loh, itu. Amin. Iya begitu. Nah, ini. Jadi memang ini itulah sebenarnya. Baru Allah menjelaskan ini, menjelaskan. Kalla innaha tazkirah.
Ya toh? Kalla innaha tazkirah. Kalla. Sekali-kali jangan. Nah, ini teguran ini. Sekali-kali jangan. Innaha sak temene. Hal ini apa itu yang dimaksud? Cerita ini, kejadian itu yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran, ada yang mengatakan sesungguhnya hal ini ayat-ayat Quran yang menerangkan hal seperti itu. Tazkirah adalah suatu peringatan, ya toh, suatu pelajaran bagi semua makhluk. Ojo diulangi seperti itu. Pelajarono Quran sehingga kamu tidak melakukan itu. Faman syaa dzakara, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikan. Lek kepingin sing api, pasti dia memperhatikan itu. Tapi kalau tidak kepingin jadi baik, dia itu ya tidak memperhatikan. Jelas begitu. Ya toh? Nah, tentu kejadian-kejadian itu selalu dihafal, selalu dijadikan sebagai pelajaran bagi dirinya untuk bisa mencapai yang lebih baik. Nah, fi suhufim mukarramah, fi suhufim, di itu hal itu, ayat-ayat itu yang menerangkan itu adalah ada di dalam kitab-kitab yang sempurna. Kitab apa? Kitab suci Allah, Quran. Dan juga kalau dulu kitab Taurat, Injil. Itu. Mukarramah, yang dimuliakan di sisi Allah. Kitab itu dimuliakan di sisi Allah. Ono di Lauhil Mahfuz tercatat itu. Mulane lek kepengin mulya, pelajarono Quran itu. Gitu. Pelajari itu. Marfu'atim mutahharah, marfu'atim yang ditinggikan di langit, mutahharah lagi disucikan, tidak tersentuh setan, tidak tersentuh manusia. Itu hanya cuma ilmunya Allah yang tertuang di situ. Tidak ada kekeliruan, tidak ada tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan itu. Bi'aiti safarotin kiramim bararah, bi'aiti safarotin, di tangan para penulis, yaitu para malaikat-malaikat yang menukilnya dari Lauhil Mahfuz, kiramim bararah. Siapa itu? Kiramim bararah, yang mulia, yang sempurna, lagi berbakti kepada Allah, semua taat kepada Allah. Mereka itulah malaikat-malaikat itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini. Di sini ayat-ayat yang diterangkan itu teguran. Kalau kita anggap ini merupakan teguran itu, maka jangan kamu melecehkan, ya toh, melecehkan orang-orang karena penampilannya. Ini pelajaran bagi kita. Ya toh, karena penampilannya sing biasa-biasa maka ora direken. Jangan. Ya toh. Jangan kau mendahulukan orang-orang kaya yang status sosialnya tinggi dalam mengabaikan orang-orang kecil. Ini tegurannya itu. Ya toh? Maka perhatikan kita kok wong lek ono sing nggawa mobil pinara nganggo apa jenenge jempolan. Ya toh? Tapi lek nggawa sepeda pancal, ayo mlebu. Jentian. Ini ditegur oleh Allah itu. Sama itu hamba Allah, makhluk Allah itu. Ya itulah. Nah itu jangan mengabaikan atau mengutamakan orang-orang yang status sosialnya tinggi, foge, ya toh, mobil-mobilan, ya toh. Jadi aja dume sepedai grendeng telu ditabrak ae, jangan. Ojo begitu. Aku manusia sama gitu. Nah itu. Maka di sini ada lagi ini Allah memperingatkan. Waduh ya Allah. Kutilal insanu ma akfaro. Kutila. Apa kutila itu? Kutina itu caman Allah itu. Binasalah kamu. Terlaknat kamu. Terkutuk kamu. Kutila itu. Sopo al insanu menungso. Apakah? Mengapa? Mengapa? Atau alangkah? Akfarohu, sangat kekafirannya. Jadi, sungguh binasalah manusia. Mengapa kamu kok nemen mengkafiri gitu loh? Nemen gak percaya nih.
Ya, alangkah sangat kekafiranmu. Apa sih penyebabnya kau niku kok iso kafir ini orang percaya karo dunia Allah. Apa itu? Kutilah binasalah manusia itu ma'akfaroh. Alangkah sangat kekafirannya. Mengapa kamu jadi kafir? Ya dong. Saya coba pikirin dari Allah itu. Kau niku lo apa? Kau niku apa? Min ayyi syai'in khalaqahu. Dari apakah Allah menciptakan kamu itu? Baru kembali min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Min nutfah mani sing menjijikkan itu. Ya toh. Khalaqahu diciptakan qadaro diukur, kemampuanmu terbatas. Roh bakal terjadi meneh, ora roh. Bisakah kamu miber? Ora iso. Itu. Kamu dari setetes air mani gitu. Nutfah itu. Sumasabila yasaro, kemudian untuk menempuh jalannya yasarohu, dia Allah itu memudahkannya. Kono di jeruni rahimnya ibumu gitu. Kamu untuk menempuh jalan metu sabil kecil itu diatur oleh Allah, diputer sing kepalane di atas dibalik nang nisor, apa diputer menisor untuk begitu supaya mudah, diberikan mudah. Itu banyak orang yang menyelidiki 80% kelahiran itu sangat mudah. Cuma 20% sing lewat sesar, lewat iki, lewat itu dan sebagainya. Itu satu. Itu ada yang mengatakan. Yang kedua, kamu ini diberikan hikmah oleh Allah, diberikan tuntunan oleh Allah, mengerti jalan kebaikan di dalam kehidupanmu. Itu. Allah yang mengatur, kami nggak bisa apa-apa kami. Summa amatahu fa'akbaroh. Kemudian Allah itu mematikan dan memasukkan ke dalam kubur ini. Summa amatahu fa'akbaroh. Gitu. Ini. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Ya, itu. Ini kamu diberikan kenikmatan oleh Allah. Gitu. Kenikmatan. Mati itu kenikmatan. Mati kenikmatan. Kenikmatan enggak mati itu? Rawani. Mati kenikmatan. Jenengan tidak akan bisa merasakan surga kalau tidak mati. Iso? Enggak bisa. Akan merasakan surga kalau tidak mati. Itu. Terus dibimbing oleh Allah. Sampai ono dikubur iku diwuruki karo gagak itu ya. Gagak itu disebut di dalam surat Al-Maidah. Ayat 31 coba dengan lihat itu. Cek menisan. Itu burung gagak. Kemudian ayat 31 Al-Maidah 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Itu diburuki itu. Jadi dibimbing terus. Kamu tidak bisa apa-apa manusia. Kok gak gelem dibimbing karo Allah, diberikan Quran itu? Apa alasanmu itu? Summa idza syaa ansara, kemudian bila dia menghendaki. Loh, kenapa Allah kok bila menghendaki? Dia membangkitkan kembali. Kok dia? Karena di sini ada kata ida. Ida itu pasti. Pasti itu akan dibangkitkan itu. Pasti. Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah. Pasti apa enggak? Pasti. Itu. Kenapa kok menggunakan mudah kemudian dia menghendakinya itu? Karena begini. Karena kematian dan kelahiran itu bisa diketahui oleh orang. Jenengan seberapa akan lahir? Tahu. Tahun jenengan, kati lahir. Oh, iki kurang pirang dino bisa. Bisa dihitung sekarang ini malah lahiriku masa bisa ditentukan. Aku tak lahir 17 Agustus. Pakai apa jenenge? Sesar, bisa. Kematian bisa enggak melihat jenengan orang mati? Bisa. Coba lebih. Oh, sedino kasih suari. Paling sedino iki mati kan begitu toh? Mati, itu bisa. Tetapi jenengan dibangkitkan baru tahu? Tidak tahu. Itu abidannya itu. Summa idza syaa ansar, kemudian bila dia menghendaki, tidak tahu. Yang tahu hanya cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sama antara kematian dan kelahiran, dan jangan kau samakan dengan kebangkitan. Kalau kebangkitan jangan kapan, tidak akan tahu.
Nah, kematian masih bisa diperhitungkan. Oh, menemben mati wis. Nah, itu. Kalla lamma yaqdima amaroh. Kalla tidak demikian. Lama yang qadima amaroh, manusia itu belum melaksanakan ma'amarohu, apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa tugasnya? Apa tugasnya manusia di dunia? Menjadi khalifah di muka bumi ini. Satu itu, terus diberikan tuntunan oleh Allah kitab suci itu untuk melaksanakan kehidupan di muka bumi. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, mengikuti tuntunan ini. Jadi melaksanakan kitab suci Al-Qur'an ini di dalam kehidupan itu sudah nih. Itu kamu belum melaksanakan tugasmu itu. Nah, baru Allah memberikan surat kuasa. Falyanzuril insanu ila ta'amihi, maka hendaklah manusia itu memperhatikan, ya toh, ila ta'amihi, kepada makanannya sing dimakan menungsa itu lho, coba ta. Tempe, sate, gulai dan lain sebagainya dilebokno kono, metune beda. Bisa kurang. Dilihatlah itu. Inna sobabnal ma'a sobba, sesungguhnya kami telah mencurahkan air sobba dengan sebenar-benarnya. Ini sampai ayat 33 itu menerangkan tentang kuasa Allah yang sudah seringkali kita bahas. Gitu? Nah, maka kita lihat sekarang di ayat 33. Fa'idha ja'atis sohoh, dan apabila datang suara yang memekakkan, nyata sangkakala itu, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari ketika manusia itu lari dari saudaranya. Lek wis engko wis koyo ngono, wis di trompet yang kedua itu dibunyikan, maka semua akan berpisah. Wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya. Jadi sebelayu. Kenapa itu? Wah, ada macam-macam yang menafsirkan. Karena pertama ada karena sibuknya wis, karena sangat mencekam, tidak ngurusi wis. Aku iki yo pembuh, aku bingung. Ada yang satu itu, ada yang mengartikan juga begini, kenapa kok bapaknya lari dengan ibunya itu? Karena takut ketahuan pernah melakukan perselingkuhan dengan yang lainnya. Membohongi istri bisa. Juga sama, juga begitu. Istri lari dengan suaminya. Mungkin juga dia juga demikian sama. Ada yang mengartikan begitu. Anak begitu, kenapa sekarang bapak lari kepada anaknya, lari dari anaknya? Karena dia itu hanya tidak bertanggung jawab. Anak emek dingauni tok blek, ora dibimbing, ora diantarkan kepada ketakwaan pada Allah. Melayu kabeh wis. Dewe-dewe iku. Likulli mir'im minhum yauma idzin sa'nuyuhni. Setiap orang mereka pada hari itu mempunyai urusan-urusan yang cukup besar itu. Baru wujuhu yauma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Nah, ini mudah-mudahan kita ini ya tampak cerah, berseri-seri, senang, guyu-guyu. Dhahikatum mustabsirah, tertawa dan gembira. Wah, senang. Masyaallah. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang selalu tekun itu mempelajari kitab sucinya Allah dan mengamalkan dalam kehidupannya. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka-muka yang hari itu tertutup debu. Mukanya rusuh, kena debu. Itulah. Tarhaquha, dan ditutup pula kotarohu oleh kegelapan. Jadi ireng malian. Koyo apa ya? Itu wis itu ulaika humul kafaratul fajr. Mereka itulah humul kafaratul, orang-orang kafir yang fajaroh itu durhaka. Apa kok dikatakan fajar? Fajar itu kan begini. Fajar itu ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kalzib. Ono kalzib itu begini, fajar itu adalah cahaya yang membelah kegelapan. Kadang itu sak gurunge subuh itu muncullah cahaya dan di sana ada garis hitam. Itu belum waktunya subuh. Belum waktunya subuh. Jadi belum waktunya subuh. Itu biasanya setan itu menggoda manusia supaya segeralah mengumandangkan subuh itu. Tidak boleh, itu pas. Nah, terus ono fajar sodik itu, setelahnya itu fajar sing ireng iku silang, baru muncullah namanya fajar sodik itu. Jenengan ten Gunung Bromo sing di atas itu,
Itu bisa melihat di sana. Oh, iya, ya seperti pada waktu itu. Hitamnya. Iya, itu. Iya. Saya sendiri belum pernah ke sana, saya tidak bisa naik ke sana. Cuma saya jaranin tok. Aku gak bisa mempraktekkan ke sana. Itu. Nah, itu fajar katib. Lah lek saiki wis ketelatan subuh iku sing wis keluwen, iku fajar sodik dik iku. Jadi azane wis ketinggalan. Jadi sodik dik iku. Tadi dijajak siji karo komat wis. Nah, itulah. Nah, itu digunakan untuk itu. Jadi ingatlah, humul kafarotul kafir loh. Kafir itu bukan hanya cuma menurut Quran itu bukan hanya non muslim itu kafir, bukan hanya cuma itu. Orang kafir itu orang yang perbuatannya bertentangan dengan syariat agama. Itulah menurut Quran. Perbuatan mereka bertentangan dengan syariat agama. Mulane ana la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, itu kafir gitu. Apa wong sing medit itu termasuk kafir. Memecah belah umat itu termasuk kafir itu. Itu menurut Quran. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Monggo silakan. Apa? Ulama Syiah itu yang ketika dipelajari kan Syiah itu ternyata kan bukan dari Islam ya. Syiah itu kan yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali itu kan, yang menolak Abu Bakar sebagai sahabat Nabi itu kan Syiah itu. Jadi ketika banyak dipelajari ternyata Syiah itu bukan Islam, cuman memang banyak kesamaannya tapi juga banyak perbedaannya. Apakah ulama Syiah bisa menjadi rujukan dalam sebuah tafsir seperti ini? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini tentang Ibnu Maktum tadi yang menemui Nabi Muhammad. Ibnu Maktum itu kan juga tidak bersalah ya, karena dia kan kondisinya buta. Dia kan tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu posisinya sedang ada tamu pembesar itu. Jadi di sini pembelajaran yang kita ambil kesimpulannya itu, apakah ini memang istilahnya kesalahan itu dari kedua-duanya atau memang ini murni peneguran kepada Nabi Muhammad? Betul. Jadi saya berikan jawaban, Syiah itu memang dia kadang ada unsur kepolitikan. Jadi tentang masalah mestinya yang menjadi raja pengganti, khalifah itu sebenarnya Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali memang dari kecil beliau adalah Islam dan ajaran itu mesti Sayyidina Ali. Dan termasuk Sayyidina Ali itu termasuk di dalam keluarga Rasul. Nah, itu kenapa kok Abu Bakar lah? Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar itu mengkhianati Ali, maka dia itu. Itu masalah politik. Ya. Tetapi itu ya memang apakah bisa dijadikan acuan atau dijadikan pendapat-pendapat Syiah ini? Oh, tidak ada siapapun boleh kita bisa mengambil pendapat-pendapat itu selama pendapat itu baik, gitulah. Tetapi kalau kita masalah ini, orang Syiah itu dengan alasan karena cintanya kepada Rasulullah, mereka tidak mau dikatakan bahwa Rasulullah ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah innala ala khuluqil azim, akhlaknya lebih luhur dan sangat mencintai orang miskin. Jadi ini tanggapan mereka melecehkan, merendahkan orang miskin. Tidak, sebenarnya tidak. Nah, cuma begini, Rasulullah ditegur itu lihat di dalam surat An-Nazi'at ayat 45. An-Nazi'at surat ayat 40 kemarin. Ya. 45 baca itu. Engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Itu sebenarnya. Jadi kamu Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu manusia biasa yang menginginkan orang-orang tokoh itu bisa masuk Islam sehingga pengembangan itu banyak. Padahal begini loh, aku kepingin wong si sugi-sugi som lebu rene, kan begitu dah. Ya, padahal itu yo kamu ini menyampaikan saja Muhammad. Gitu loh.
Jadi jangan kau pilah-pilahkan itu. Ya, Tapi manusiawi kan sebagai ya manusiawi. pemikirannya karena kan menginginkan apa itu yang khores itu juga bisa memeluk. Boleh, itu mohon boleh. Maka di sini innama anta mundiru manyak. Kamu hanyalah pemberi peringatan. Itu tugasmu. Tidak bisa menentukan mereka akan ikut kamu. Tidak bisa menentukan apa ajaranmu diterima oleh mereka. Itu loh. Ini yang dianutkan itu. Jadi ingatlah Muhammad, tugasmu menyampaikan. Memang kadang-kadang begitu. Ya toh? Kadang-kadang gregetan, opo sih padahal menyampaikan. Bahkan tugasmu menyampaikan saja. Bah kono gano uang, bah kono yang ditinggalnya kiri, bah ora itu bukan urusanmu. Kamu menyampaikan saja. Itu loh. Jelas ya? Itu sebenarnya. Ya itu. Terus yang apa? Yang kedua apa? Sudah terjawab. Ini Ibnu Maktum tadi kan istilahnya memang kan iya, tidak salah. Melihat, jadi tidak salah Ibnu Muhammad itu menemui Betul. pembesaran. Karena Ibnu Umi Maktum itu adalah mereka itu masuk ini, ya pertama memang tidak ada pintunya masjid pada waktu itu. Jadi karena dia tidak tahu buta, sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan orang buta itu mesti suarane banter. Itu suaranya banter itu sudah. Nah Rasulullah pun itu tidak menyinggung, tidak merendahkan Ibnu Umi Maktum. Kenapa? Karena Ibnu Umi Maktum ini tidak bisa melihat. Jadi hanya cuma begini, tidak apa-apa, tidak tersinggung Umi Maktum karena tidak melihatnya itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah itu sangat dan semangat tinggi wis. Sebenarnya, mas, ojo rame-rame, sampean rono ae wis engko ae wis engko yo. Itu bagus. Tapi itu tidak diperbolehkan masuk, dibiarkan masuk, tapi Rasulullahnya cuma begini saja. Itu tinggi ya, Pak. Itulah. Jadi begitulah anunya. Ada lagi mau tanya? Ya itu, Pak Lulu. Ada? Ayo, Mbak. Tadi terkait yang masalah Syiah tadi itu kan katanya kalau misalnya namanya pendapat itu selama masih baik masih bisa kita ambil kata tadi ya, kalau nggak salah saya pemahaman saya gitu ya. Cuma kan nanti dulu kan pernah ada itu cerita tentang Umar bin Khattab itu sempat mendengar dengan apa kalau nggak salah tuh Yahudi atau siapa itu yang ada kitab-kitab sebelum Quran itu. Terus akhirnya dia melaporkan sama Nabi Muhammad, ternyata ajaran-ajaran sebelumnya itu ada yang bagus-bagus juga gitu loh. Akhirnya Nabi Muhammad istilahnya seperti marah lah atau negur lah. Sampai mengatakan kalau seandainya Nabi Musa itu juga hidup di zamannya dia, maka dia akan mengikuti Al-Quran gitu loh. Jadi kamu jangan ngambil kitab-kitab selain Al-Quran, istilahnya seperti itu bahasanya. Artinya pertama, kalau kata-kata itu nun sewu ya, kalau misalnya kata-kata itu diterima oleh orang awam, itu khawatir orang itu akan mengambil kitab-kitab atau ilmu selama itu baik, padahal belum tentu benar. Namanya baik kan belum tentu benar gitu loh. Sama seperti kata-kata yang mengatakan bahwasanya semua orang nanti itu akan masuk surga selama dia berbuat baik, meskipun akidahnya berbeda. Ada yang seperti itu, pernah ada itu seorang ustadz katanya. Nah, cuma kan khawatirnya itu nanti mungkin baik secara pandangan manusia, tapi secara akidah salah gitu loh. Karena kan tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan gitu kan. Nah, terus yang kedua masalah kafir tadi kan dalam Islam itu yang tidak melaksanakan Al-Quran intinya gitu ya. Batasannya orang kafir itu kan yang tidak melaksanakan yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi meskipun dia mengaku Islam bisa jadi kafir kan seperti itu. Nah terus kalau misalnya orang kafir tadi itu melaksanakan syariat kan ada juga tuh orang-orang kafir tapi dia tingkah lakunya itu seperti orang Islam. Kan ada cerita jadi dia mengikuti ajaran Islam tapi bahkan ada juga yang sembunyi-sembunyi mencoba berpuasa, cuma dari sisi batinnya dia untuk bersahadat itu masih belum gitu. Nah, itu apakah bisa dikatakan apakah dia termasuk yang beriman gitu loh? Karena kan di Quran sendiri tidak mengatakan bahwasanya orang mau masuk Islam itu harus bersahadat. Setahu saya seperti itu. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu, Ustaz. Jadi kebaikan, semua Quran ini kebaikan. Ada hadis yang menjelaskan bahwa
ada seseorang yang non-muslim atau kafir yang menyatakan kebaikan itu maka siapapun yang berbicara asalkan itu memang benar dan baik, itu sebenarnya milik Quran yang tertinggal di dalam penemuannya orang-orang Islam. Jadi itu milik Quran kebenaran itu, tetapi orang-orang Islam ketelesut, tidak memahami tentang itu, sehingga dilontarkanlah oleh orang non-muslim kebenaran itu. Maka boleh bisa kita. Jangan kamu itu, makanya di sini di dalam Al-Qur'an itu jangan kamu ikuti berbicaranya tuntunannya orang-orang yang menggunakan nafsunya. Kalau secara rasional, secara memang benar, silakan kamu ikuti. Walaupun yang berbicara itu adalah orang kafir. Contoh umpamanya, saiki sepeda motoran itu sing memerintahkan untuk pakai helm itu apakah seorang ulama? Bukan toh? Iya toh? Bukan. Walaupun itu dokternya itu gak tahu sholat, orang kafir, tapi karena dia kedudukan dokter diberikan obat sesuai dengan ketuntunan itu, kita terima. Sing menciptakan bodrek itu masuk kiai? Bukan. Jadi boleh silakan. Jadi asalkan mulanya di sini kita ini dituntut untuk menciptakan benar tak tidak benar ini, itu maka kita dituntut untuk mempelajari Quran sehingga bisa memisahkan, oh ini budaya, oh ini tuntunan syariat. Itu di situ. Jadi tidak ada masalah, silakan. Cuma jangan kamu lepaskan ini. Contoh sekarang, budaya itu ada juga budaya itu yang dijadikan sebagai tuntunan. Apa? Tawaf. Tawaf itu sak gurunge ono Quran itu dulu sudah dilaksanakan tawaf dan sa'i oleh orang-orang musyrik Mekah. Cuma caranya mereka itu 7 kali. Cara mereka tidak berpakaian putih-putih tapi mudah blujut. Akhirnya dituntut oleh Allah, ini dirubah seperti disempurnakan. Korban di dalam dulu, korban itu mesti manusia yang dikorbankan. Anak gadis yang cantik, ada anak bayi, ono sing orang-orang yang hebat-hebat dikorbankan. Itu dewa. Akhirnya Allah itu memerintahkan yang dikorbankan kepada Nabi Ibrahim itu siapa? Ismail disembelih itu. Tetapi diganti oleh itu yang jadi itu memperingatkan itu diganti dengan domba itu. Tapi di saat itu diperintah sembelihlah Ismail. Itulah artinya dirubah oleh Allah. Jadi korban masih tetap berjalan terus tapi ada perubahan itu. Jadi itu loh. Jadi siapapun yang berbicara memang itu masuk akal dan memang itu sesuai dengan tuntunan syariat, terimalah. Oh iya, makanya begitu. Memang ini fitrah itu ya, makanya fitrahnya itu ini Quran. Ya cuma kadang-kadang kita yang pertanyaannya kan kalau menerima apakah orang-orang yang non muslim menyampaikan ini baik belum tentu benar. Memang betul. Jadi baik itu disampaikan itu belum tentu benar. Maka oleh karena itu kita harus bisa memilahkan, bisa melihat sehingga terpilahlah ini kebenaran dan ini tidak benar. Bagaimana caranya itu? Al-Furqan Quran ini. Itu. Terus yang kedua, apa yang tadi kedua? Oh, seorang orang kafir. Banyak orang-orang non-muslim ya, orang yang tidak sholat tapi baik kepada sesama manusia. Banyak itu. Nah, karena manusia. Nah, apakah disia-siakan oleh Allah? Tidak disia-siakan. Dia tidak disia-siakan amal kebaikannya itu, tetapi dibalas untuk dunia saja. Akhirat tidak dibalas. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan hari pembalasan. Percayanya hari duniaan. Maka dia akan mendapatkan jempolan. Si fulan itu, ini, sodakoi begini. Jadi oleh jempolan. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Karena dia tidak percaya dengan akhirat. Jadi maksud dan tujuannya di Quran dijelaskan, orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, kok baik hubungannya dengan sesama manusia, itu ono udang di balik tempe, ya itu tadi. Sudah jelas ya, mari kita lanjutkan. Alhamdulillah,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.